Halo, saya Amalia Dwi Safira, saya dari kelas 42 Kimia Analisis. Epidemi flu 1918, juga dikenal sebagai epidemi flu besar atau flu Spanyol, adalah pandemi global terburuk dalam sejarah karena ia memusatkan tingkat kematian yang tinggi dalam waktu singkat. Diperkirakan tingkat kematian pandemi itu antara 10% dan 20%. Itu menewaskan antara 50 dan 100 juta orang di seluruh dunia. Di Spanyol jumlah kematian diperkirakan sekitar 300.000. Tidak seperti epidemi flu lainnya, terutama menyerang anak-anak dan orang tua. Banyak dari korbannya adalah orang muda dan orang dewasa yang sehat berusia 20 dan 40-an, serta hewan dan anjing dan kucing. Flu mulai menyebar pada akhir Perang Dunia ke-1. Media di negara-negara yang berpartisipasi dalam perang berada di bawah sensor militer, sehingga mereka menyembunyikan pandemi. Namun, Spanyol yang netral melaporkan dalam pers pada kasus-kasus baru menggunakan nama seperti demam 3 hari, prajurit Napoli, atau penyakit yang modis. Tampaknya, Spanyol adalah satu-satunya negara yang terpengaruh. Inilah sebabnya mengapa penyakit ini dikenal di seluruh dunia sebagai flu Spanyol. Meskipun pada musim gugur 1917, penyakit itu sudah terjadi di 14 kamp militer. Beberapa orang menganggap Gilbert Mitchell, seorang juru masak di Camp Fort Riley di Kansas, menjadi nol pasien. Mitchell memasuki pagi hari tanggal 4 Maret 1918 dengan demam dan sakit kepala ke rumah sakit, dan beberapa jam kemudian lebih dari 100 kasus dalam perawatan, sehingga mereka harus membuat hanggar untuk merawat pasien. Gejala penyakit ini demam tinggi, sakit telinga, kelelahan tubuh, diare, dan muntah sesekali, kadang kesulitan bernafas dan mimisan. Sebagian besar orang yang meninggal adalah akibat pneumonia bakteri sekunder karena antibiotik tidak tersedia. Namun, satu kelompok meninggal dengan cepat setelah gejala pertama muncul, hanya dalam 2 atau 3 hari. Pada pertengahan April 1918, flu sudah mengamuk di Eropa Barat. Dia melewati Prancis, ke Inggris, Italia, dan datang ke Spanyol. Bahkan Raja Alfonso XIII jatuh sakit. Surat kabar Spanyol mengumandangkan penyakit itu yang menyebar dengan sangat mengkhawatirkan. Seperti dilihat dalam grafik ini, sebagian besar kematian jatuh hanya dalam 13 minggu, dari bulan September hingga pertengahan Desember 1918, dikenal sebagai gelombang kedua. Orang-orang dan populasi termiskin menderita akibat flu ini, tapi juga mempengaruhi para gubernur seperti Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, Perdana Menteri Inggris Lloyd George, atau Kaisar Guillermo. Pelukis Edvard Munch bahkan menangkapnya dalam potret diri, dan yang lain seperti Gustav Klimt tidak selamat dari penyakit itu. Semua surat kabar saat itu mengumpulkan iklan dengan obat ajaib, obat mujarab, air obat tonik, dan obat lain menonjol. Dokter pada saat itu merekomendasikan aspirin dalam dosis yang sekarang dianggap kontraproduktif. Disiapkan dengan arsenik, minyak kapur barus, atau minyak jarak. Beberapa bahkan mendorong orang untuk merokok, berpikir bahwa menghirup asap membunuh kuman. Publikasi medis yang berbeda pada saat itu tersedia di perpustakaan digital Hispanik, berusaha merespon penyebab epidemi dan melaporkan kemajuan dan konsekuensinya. Seorang ilmuwan Italia, Profesor Saccone, mengklaim telah mengisolasi kuman penyebab penyakit itu. Jenis virus yang menyebabkan flu Spanyol, AH1N1, tidak ditemukan sampai tahun 1943. Uratannya genetik, tidak ditentukan sampai tahun 2005. Setiap hari, surat kabar Spanyol menangkap pentingnya pendidikan, hygiene, dan bagaimana tugas ini dilakukan di Jerman. Dari sekolah dan mimbar membuat jumlah kematian akibat flu sebelum perang paling rendah di seluruh Eropa. Mereka juga memperingatkan bahwa pasien yang tidak mengalami gejala apapun yang disebutkan pemulihan dapat menjadi fokus penyebaran epidemi, sehingga mereka menyarankan agar mereka tetap 1 atau 2 minggu lebih dalam isolasi. Penggunaan topeng kain menjadi wajib bagi semua yang melakukan pekerjaan pelayanan publik. Langkah ini adalah rekomendasi kesehatan yang dibuat untuk seluruh populasi untuk mencegah penyebaran penyakit dengan mudah. Semakin banyak kontak di antara orang-orang, semakin besar kemungkinan mereka memproduksi virus. Pemerintah telah coba menghentikan krisis ini. Teater sirkus, bengkel, pabrik, tempat-tempat umum didesinfeksi, dan beberapa acara ditangguhkan. Dilarang mengimpor barang dari Maroko. Orang Asia memasuki populasi diidentifikasi. Biaya kuliah dan ujian diperpanjang tanpa batas waktu. Dan penyakit ini berakhir dengan sendirinya. Pada musim panas tahun 2020,
virus telah menghilang. Sementara dia memenangkan pertempuran melawan yang terlemah. Sisanya diimunisasi. Terima kasih, sekian dari saya.